Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Hastati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Biren. Saya bertugas di SMA Negeri 3 Biren. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 11? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau dinamakan dengan teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak menjelaskan. Peserta didik hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran anak yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, akan tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi kurang. Saya sering merasakan saat menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, di saat saya menanyakan kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya, mereka hanya diam saja. Yang kelima, suasana kelas yang tenang dan anak-anak memahami materi dan gurulah sebagai fokus utama. Berikut adalah gambaran suasana kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berpusat pada guru dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini masih kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, melainkan juga harus ada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selanjutnya, murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik peserta didik. Karena setiap anak itu dilahirkan unik, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain,
merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student centered. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik dalam perkataan, sikap, maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian dari saya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.